Halo, selamat sore semuanya Sobat IDX. Selamat bergabung di Tanya IDX Live. Surprise ya, hari ini kita Tanya IDX Live-nya dilaksanakannya sore karena biasanya malam. Karena hari ini nih Tanya IDX Live-nya cukup spesial nih buat teman-teman semua. Sebelum kita mulai, aku mau nyapa nih teman-teman semua. Semoga semuanya sehat selalu dan juga hari ini kegiatannya semua berjalan lancar. Yang baru bergabung, remind kembali Tanya IDX Live hari ini. Judulnya adalah Mindset Investasi yang Benar. Dan hari ini saya tidak sendiri. Saya akan berdiskusi dengan Bapak Pandu Syahrir. Beliau adalah Komisaris PT Bursa Efek Indonesia. Nah, teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa bertanya di kolom Q&A yang ada di Instagram Story IDX. Cantumkan pertanyaan kalian, jika ada waktu nanti akan coba kami jawab beberapa pertanyaan. Oke, kita tunggu Bapak Pandu. Selamat Halo, sore, Pak Pandu. selamat sore, apa kabar? Baik, sehat Pak Pandu. Pak Pandu gimana Wah, kabarnya, Pak? sehat, sehat. Terima kasih nih diundang, bisa Ya. ngomong-ngomong, bisa diskusi. Nih saya baru ngeliatin chatnya aja, udah banyak nanya saham saya gimana hari ini. Siap Pak Pandu. Hari ini spesial banget karena Pak Pandu bisa join nih Pak bersama kami. Siap, Karena siap, memang banyak banget yang pengen kami diskusikan dengan Pak Pandu dan teman-teman juga pasti banyak siap, pertanyaan yang ingin siap, disampaikan siap, nanti. siap, Ya Pak siap, Pandu. siap. Oke, Pak Pandu sudah siap Pak? Kita mulai ya Pak ya? Boleh, silakan, monggo, monggo. Nanti kalau ada pertanyaan juga Ya. silakan. Oke, Pak Pandu. Ini kita mulai dari topik yang hangat dulu nih, Pak, dibicarakan akhir-akhir ini. Karena kan banyak banget orang bercerita tentang fenomena mologi nih, Pak. Ada yang kasih rekomendasi, kemudian ada yang pakai branding mologi gitu. Nah, di sosial Ya, media ya, fenomena ya. seperti ini, kira-kira tanggapan Pak Pandu bagaimana, Pak? Ya, menurut saya, homologi, aduh gimana bahasanya. Poinnya kan ini, saya pertama terima kasih juga nih diundang, dan ini kayak banyak teman-teman juga nih, adik-adik kita yang baru belajar pertama kali investasi saham, ya kan? Jadi saya selalu Betul. bilang, investasi saham tuh bahasanya ini juga saya tahu nih ada banyak bahasa. Wah, ini saya bisa cuan cepet, saya bisa nyangkut. Kalau ke bawah kan bahasanya nyangkut ya. Kalau ke atas cuan. Sebenarnya itu sebenarnya cara Betul. mikirnya harus mikir lebih lama dari itu. Ya kan, harus mikir secara long term ini perusahaan bakal gini. Long term itu bisa mungkin buat adik-adik yang dengerin long term tuh mungkin seminggu. Nah, kalau saya mungkin lihat long term tuh setahun, 5 tahun, 10 tahun, lama. Jadi itu juga penting untuk melihat. Karena saya juga tahu adik-adik ini banyak juga bilangnya saya mau main main saham. Nah itu salah juga. Nggak ada main di sini. Ini uang di mana kalian either saving, uang di mana yang kalian tabung dari kerja keras kalian, ya untuk uang itu kerja keras juga kalian juga perhatikan dengan baik. Itu Betul. juga penting gitu loh. Jadi ini juga saya yakin pasti banyak yang nanya, Pak, ini bagaimana soal saham saya A, B, C. Balik lagi saya tanya, kenapa sih Anda pertama kali beli saham itu? Saya pengen uang cuan cepet, Pak. Loh, cuan cepet kan ini kerja aja lama, nabung aja lama. Anda Betul rasa sekali. membuat uang bisa ada yang cepat. Kalau jadi ya balik lagi ke mindset. Apabila Anda Hmm, ingin menabung di mana investnya bisa baik dan bisa long term, saham sebenarnya salah satu capital market itu salah satu tempat terbaik. Kalau Anda lihat 10 tahun terakhir dari 2010 sampai sekarang, Anda bisa naik hampir 100%. Lebih bagus betul. daripada taruh di tempat-tempat lain. Dan Anda bisa bandingin sama yang lain lah. Jadi saya nggak perlu sebut satu demi satu gitu loh. Jadi itu aja sih. Oke, noted Pak. Jadi kita sebagai investor nih harus punya mindset yang tepat ya Pak ya. Jadi harus Iya. tahu kira-kira tujuannya untuk apa, jangka panjang tuh berapa lama, karena jangka panjang itu setiap orang juga punya targetnya masing-masing. Dan juga untuk investasi saham tuh kita harus tahu apa yang kita investasikan ya Pak ya. Tidak Ya. sembarangan ikut-ikut orang lain Aku rasa atau nih bahkan ada apa rekomendasi teman-teman lain. nih, mungkin ada kakak juga, kan saya juga pengen berusaha kesannya muda ya, generation Z. Juga dari sisi kalian, saya rasa kalian beli mobil atau beli tas
atau beli barang mungkin lebih detail daripada beli saham Betul. dalam mempelajari. Coba bayangkan uangnya sih sama, tapi uang itu bisa berlipat-lipat. Jadi ini ada beberapa saham nih yang diomongin. Apa yang Anda tahu tentang ceritanya? Kenapa Anda beli itu? Apa yang Hmm. membuat harganya bisa naik dari 1.000 ke 1.500 atau dari 2.000 ke 2.500? Di luar teman saya bilang begitu. Jadi ini alasan-alasan yang ada beberapa. Teman saya bilang A, saya baca di Hmm. blog atau saya dengar di IDX Live sama Pak Pandu bakal naik gitu kan. Tanya baik dulu apa alasannya Hmm. bisa naik. Jadi itu Oke. sih mungkin yang harus didiskus lah sebelum tahu kemana. Jadi ini tugas saya masalah satunya mungkin buat sharing juga pengalaman dan juga sharing bagaimana sih cara memilih saham. Saya yakin Anda bisa memilih saham mungkin lebih susah memilih tas daripada memilih saham. Lebih care buat Biasanya adik-adik gitu, yang Pak. ada ya kan. Yes. Oke, mungkin bisa diibaratkan seperti itu ya Pak. Kalau kita beli tas aja kita mikirnya lama gitu, detail. Mungkin survei dulu, analisa Hmm. dulu, atau cari info dulu. Harusnya bisa diterapkan juga ketika berinvestasi saham gitu ya Pak ya. Hmm. Ya betul 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 betul. Oke, siap Pak. Nih kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Nah, masih berhubungan juga nih Pak sebenarnya dengan pertanyaan yang pertama. Yang pertama kan fenomenamologi di sosial media. Nah, kalau sekarang kan udah mulai banyak nih Pak influencer atau public figure yang mereka memotivasi orang untuk investasi di saham juga. Tapi kadang-kadang mereka menampilkan cuan dari saham-saham yang mereka beli nih Pak, tanpa mereka menjelaskan dulu atau memberikan disclaimer. Terkait hal itu, bagaimana tanggapan Pak Pandu? Nah, jadi ini kan saya juga ngomong sama teman-teman influencer, jadi artis-artis ataupun orang yang mempunyai peran besar lah kepada komunitas dan kepada masyarakat Indonesia. Saya ingetin aja teman-teman loh, kalian tuh punya moral obligation. Kalian ini banyak influence orang untuk beli A, beli B, beli C. Apabila Anda bilang merekomendasi sesuatu, make sure yang Anda rekomendasikan itu sesuatu yang menurut Anda baik. Karena apabila saham itu tiba-tiba turun dan membuat orang lain misalnya rugi nantinya, dan Anda tidak bisa menjelaskan dengan baik, yang jelek adalah Anda sendiri. Ya, saya kasih contoh lah, influencer yang betul-betul misalnya number one. Anda mau nggak diasosiasikan dengan perusahaan yang bukan number one? Karena yang jelek nanti adalah Anda sendiri gitu loh. Ya kan? Jadi kalau Anda udah kelasnya atas, masa mau asosiasi sama yang receh? Contohnya kan gitu. Jadi itu juga penting tuh dari sisi mindset. Jadi saya selalu bilang, nggak apa-apa, orang mungkin mau endorse, suatu perusahaan minta endorse, tolong untuk naikin saham saya. Ya Anda harus disclose dan Anda harus kasih penjelasan kenapa. Hanya satu yang saya titip, jangan ada insider information. Karena itu karena namanya insider trading. Dan itu negatif sekali. Jadi ya itu sih secara overall yang memang kepada para influencer, kepada para artis yang memang bisa memberikan banyak efek positif. Saya ingat think positively selalu associate dengan yang positif juga. Jadi itu juga jadi sangat penting gitu. Oke, jadi itu reminder buat teman-teman yang mulai mungkin sharing pengalamannya tentang investasi boleh ya Pak ya, cuman tetap ada Mm-mm. sesuatu yang harus dipertimbangkan juga terkait mungkin moralnya dan juga image-nya dia sendiri atau brandingnya dia ya Pak Pandu. Betul. Di Menarik luar nih ini Pak. ya di atas rambu-rambu hukum yang ada ya, karena tentu adalah Oke. rambu-rambu OJK segala dan itu penting. Kita Hmm. juga udah sharing kepada para teman-teman influencer. Oke, siap Pak Pandu. Pak, menarik banget nih. Selain influencer kan juga sudah mulai banyak nih komunitas yang bikin kelas edukasi, kemudian mereka juga mengumpulkan followersnya untuk ikut dalam kelas-kelas seperti itu. Nah, dengan aktifnya komunitas yang mulai merangkul followersnya untuk ikut kelas edukasi investasi ini, adakah saran Pak Pandu nih Pak buat teman-teman komunitas? Itu sih bagus banget ya. Ajarin sesuatu di mana fundamentalnya positif dan bagus. Kemudian kan juga kayak saya juga belajar sebagai investor dari membaca, habis itu menjadi praktisioner. Jadi itu juga harus di mana Anda harus tekun. Jadi kepada teman-teman yang udah membuat komunitas, banyak yang positif juga membuat komunitas, terusin, educate teman-teman yang ada, karena itu penting. Dan dari situ kalian akan menjadi investor yang lebih baik lagi. Karena Anda belajar. Hmm. Segala sesuatu hal yang Anda lakukan selama Anda tekun dan Anda belajar, Anda pasti akan lebih baik lagi. Itu pasti. Oke,
Siap. Berarti intinya tetap belajar ya Pak, keep learning supaya kita juga bisa berkembang gitu ya Pak, dan bisa Itu lebih baik hukum lagi. alam menurut saya, itu apa namanya, the law, ya kan, anything. Maksudnya kita selalu harus belajar karena kita tuh ya maksudnya harus selalu berkembang gitu loh. Hmm. Dan sama dengan permainan dengan investasi saham, ya dunia bisa berubah ya kita harus berubah. Kalau enggak, kalau kita nggak berubah ya kita yang diubah. Atau kita ketinggalan ya Pak ya. Itu hukum alam. Oke, siap Pak. Terus kita juga lihat di sosial media kemarin Pak, banyak banget yang curhat di IDX juga. Mereka investasi saham tapi pakai uang pinjaman nih Pak dari pinjol. Iya, Kemudian mereka akhirnya dikejar-kejar nih sama perusahaan pinjaman online-nya nih untuk mengembalikan utang mereka. Kemudian juga ada yang sampai uang kuliah mereka pakai nih Pak untuk investasi saham. Nah, kira-kira untuk yang seperti ini apakah ada saran nih buat teman-teman investor nih Pak Pandu? jadi balik lagi dari sisi teman-teman investor, apalagi yang pemula, yang meminjam segala, tahu dulu apa yang Anda beli dan kenapa Anda lakukan. Balik lagi, apakah karena Anda sangat tahu perusahaan yang Anda beli ini dan kenapa akan naik gitu loh. Jadi itu juga penting. Dari sisi situ baru Anda jalankan apa yang perlu Anda jalankan. Dan kalau misalnya nih sahamnya turun 10%, 15%, 20%, ya seharusnya kalau Anda sangat tahu ya Anda beli terus. Karena Anda tahu itu fundamentalnya bagus. Sama kayak inilah teman-teman di sini mungkin belanja di Shopee. Kalau Shopee lagi diskon 20%, semuanya pasti belanja. Kenapa kalau sahamnya turunnya 25% malah Anda nggak mau beli, malah jual, gitu loh. Padahal Apalagi barang-barang kalau yang mungkin saham ada di fundamental bagus e-commerce, ya Pak. iya, nah barang-barang di e-commerce kan kebanyakan besar apa namanya adalah barang konsumtif, pasti depresiasi. Sedangkan kalau misalnya barang-barang yang Anda beli dari saham, pasti naik, insya Allah kalau fundamentalnya bagus. Jadi ya saya juga agak bingung kadang-kadang orang nanya begitu, kok malah kebalik ya pemikirannya gitu loh. Oke, setuju banget nih Pak. Saat kita harusnya membeli sesuatu yang produktif, malah kita mikir. Tapi yang sesuatu yang konsumtif, kadang-kadang kita nggak mikir dua kali ya Pak. Apalagi kalau ada kata-kata sale gitu. Ya itu Lanjut kalau nih. misalnya apa namanya Bukalapak lah ada sale atau apa ada sale, lah kok Anda malah cepet-cepet beli. Tapi kalau misalnya saham tiba-tiba turun, malah semuanya pengen cepet-cepet jual, kan aneh, ya kan? Oke, itu dicatat teman-teman. Mindset yang seperti itu mungkin harus mulai kalian terapkan ya di diri kalian sendiri. Kemudian Pak, kita juga ngomongin nih tentang Saya juga pasar nih ada banyak modal. influencer, ada si Kak Ralin lagi ngeliatin juga. Halo Kak Ralin. Oke, Pak Pandu. Lanjut nih Pak ya, kita ke topik Ya. selanjutnya. Tadi kan udah ngomongin fenomena yang lagi hangat dibicarakan di sosial media tentang investasi di pasar modal. Nah, kita juga pingin sedikit membahas stigma tentang investasi saham itu haram atau judi nih Pak. Banyak banget yang bilang seperti itu gitu. Jadi mereka Jadi berdasarkan stigma itu langsung menolak untuk investasi saham. Padahal kan sebenarnya sudah ada fatwa ya Pak ya, dan juga investasi itu kita harus punya mindset yang benar supaya kita tidak melakukannya karena jadi gini, saya kebutuhan, ngomong gambling belak-belakan atau aja deh. judi. Saya rasa kalau Anda membeli sesuatu hanya dengar dari orang itu emang kayak judi. Hmm. Tapi kalau Anda sangat tahu dan Anda ngerti apa yang Anda beli, sebenarnya Anda membeli sesuatu di mana kalau mau harga turun, Anda beli nambah. Pas harganya naik di luar harga fundamental, Anda akan jual. Jadi itu menurut saya sih itu bukan judi. Jadi balik ke mindset. Kalau Anda hanya dengar A, dengar B, hanya baca, mungkin hanya dengar blog ini atau misal dengar teman baca di internet, ya itulah, ya kan, namanya judi, ya kan. Jadi saya rasa balik lagi, bagaimana Anda belajar membaca suatu perusahaan. Jadi ini saya balik nih teman-teman nanya gimana cara analisa perusahaan, apa namanya, untuk analisa Anda lihat pertama prospek bisnisnya bagus tidak. Nomor dua dari sisi fundamental, apakah perusahaan ini nomor satu di industri ya? Itu penting tuh, either nomor satu atau akan menjadi nomor satu di industrinya. Dan dari situ baru Anda lihat, oke, saya beli sahamnya pada harga ini menarik atau tidak. Jadi itu balik ke analisa. Nah, kepada teman-teman yang mungkin, wah saya Pak nggak ada sempat waktu. Sebenarnya waktu tuh bisa dibuat. Kalau Anda bisa cepat beli, kan belinya cepat nih, bisa. Ya Anda bisa punya waktu untuk ngebaca. Kan dan semuanya ada di internet.
Oke, itu catat ya teman-teman, kalian harus coba cari tahu dulu deh perusahaannya apa. Kemudian juga ketika investasi ya balik lagi jangan karena ikut-ikutan omongan orang atau kata orang gitu ya, Pak Pandu ya. Lanjut Hmm. Pak, setelah ngomongin tadi kalau investasi itu bukan sesuatu yang haram gitu, karena sebenarnya sudah ada fatwa dari DSN MUI dan kita juga lihat kalau pasar modal syariah nih sekarang sudah mulai bertumbuh di Indonesia. Dan bagaimana pandangan Bapak terkait perkembangan pasar modal syariah ke depannya Pak? Untuk pasar modal mana, Mbak? Syariah, Syariah. Saya rasa yes. sih sangat positif. Saya rasa sangat positif karena perkembangan market syariah di Indonesia, ada lagi perbankan syariah, kita tuh bisa menjadi global leader, world leader di situ. Jadi ini sebenarnya kesempatan emas. Kan Indonesia adalah salah satu, bukan adalah negara terbesar untuk Islam, Islamic banking aja masih sangat baru. Jadi menurut saya capital market syariah di kita tuh sebenarnya jujur masih sangat baru, tapi perkembangannya luar biasa. Dan saya rasa satu dekade ke depan kalau ada kesempatan untuk investasi di perusahaan-perusahaan yang akan jadi market leader di syariah, ya itu sih sangat menarik gitu loh. Jadi itu mah menurut saya simple cara bacanya. Oke, siap. Berarti masih pasti ada potensi untuk berkembang lebih besar lagi ya Pak ya di Indonesia untuk pasar modal syariah sendiri. Oh iya loh, kalau kita lihat ya ini dengan adanya COVID segala ya, sekarang aja kita untuk educate, kita banyak menggunakan teknologi, ya kan? Kita banyak menggunakan, contohnya Hmm. di sini platformnya kebetulan Instagram, nanti akan ada platform-platform lain. Semakin kita grow, ini semakin mudah untuk kita juga berdiskusi, menganalisa suatu saham. Untuk menganalisa saham juga sebenarnya sangat mudah sekarang. Anda bisa download aplikasi, Anda bisa baca, hanya Anda ingin atau tidak. Itu aja perbedaannya. Kalau Anda ingin belajar sesuatu, saya rasa akan sangat mudah. Ini saya balik ke perumpamaan yang pertama nih, untuk anak adik-adik mungkin yang baru dengerin nih. Saya sangat yakin research barang yang Anda beli lebih banyak daripada research saham. Hmm. Jadi Anda membeli tas, Anda pasti tahu tas. Kalau yang cowok-cowok membeli jam, pasti lebih tahu soal jenis-jenis jam atau beli mobil. Tapi kalau saham, ya gue dengerin aja deh. Padahal angkanya sama. Saya taruh misalnya nih, angkanya yang agak spektakuler dikit deh. 500 juta rupiah membeli mobil atau 500 juta membeli saham. Kalau saya pasti beli saham. Karena apa? Karena mobil saya tahu for sure 100%, 30% akan turun 1 tahun dari sekarang. Hmm. Kalau beli Oke. saham, ya saham apa deh terserah, blue chip atau apapun namanya. Kalau saya sangat tahu saya bisa potensi naik paling tidak 10, 15, bisa 50%. Itu juga penting, ya kan? Jadi balik lagi kepada teman-teman mindsetnya bagaimana. Oke, ini Pak membicarakan tentang mindset. Dan sekarang kan kita lihat sudah mulai banyak nih investor yang bergabung atau baru jadi investor di pasar modal Indonesia. Nah, kira-kira nih Pak, supaya mereka tidak mengulang kesalahan lagi atau tidak menjalankan kesalahan lagi. Kira-kira kesalahan apa sih sebenarnya yang sering dilakukan oleh para investor pemula ini Pak? Dan apa Kebanyakan tipsnya dari dengerin Pak temen, Pandu? dengerin Hmm, temen. Saya juga pernah salah ya, saya jujur pernah hanya dengerin temen, saya enggak waktu saya pertama kali investasi. Aduh, berapa tuh? 20 tahun yang lalu. Udah ketahuan deh umur saya waktu saya umur 5 tahun. Nah kan sekarang. Jadi waktu pertama kali saya beli tuh saya ya beberapa kali saya beli langsung salah. Langsung harganya turun karena saya hanya dengerin tapi saya nggak melakukan baca, studi. hmm, Dan itu semua pada saat itu belum ada internet seperti sekarang loh. Saya harus ngecek-ngecek, internetnya masih hmm. pelan lah. Mau kemana kok ngecek saham ini apa. Nah sekarang kan jauh lebih mudah. Tapi jujur, mindsetnya masih sama kepada teman-teman awal tuh hanya dengerin aja. Ini ada beberapa nih saham yang diulang-ulang terus nih kalau saya lihat di chatnya. Itu kenapa Iya Anda Pak. beli? Karena naik Pak, 2 minggu terakhir naik terus. Itu aja kan? Jadi Anda assume performance 2 minggu lalu akan sama dengan 2 minggu ke depan. Saya nanya, hari Anda aja sama nggak setiap hari? Apa yang membuat Anda yakin bahwa ke depannya akan sama? Jadi itu juga balik lagi kepada Hmm. mindset. Anda tahu nggak apa yang Anda beli? Gitu loh. Oke, Itu aja sih. siap. Jadi mindsetnya harus kayak gitu ya Pak ya. Kita jangan gampang dengerin teman. Mungkin kalau dulu kita dengerin teman, sekarang zamannya dengerin influencer Pak. Anak-anak zaman sekarang kan lihatnya Iya. sosial media. Jadi apa yang muncul di sosial media, apa yang orang-orang omongin di sosial media, kadang-kadang mereka ikut-ikutan. Jadi sebaiknya tidak ya Pak ya. Coba pelajari dulu, cari tahu dulu, sesuaikan dengan diri sendiri.
Oke Pak, Jadi kan lanjut. Nah, kalau tadi influencer kan Anda Mas, juga tahu nih. Sorry, kalau baca influencer, mungkin influencer ngomongin saham, Anda pasti nanya, kenapa dia ngomongin? Ya, kita lihat deh alasannya apa, A, B, C. Terus lihat dulu sahamnya bener nggak bagus. Bisa aja sahamnya juga bagus. Kalau sahamnya bagus, hmm, nilainya bagus nggak Anda beli. Jadi ini jujur nih, saham kan yang juga yang gede-gede untuk trading juga nggak begitu banyak. hmm, Nih saya ngomong lagi nih, jumlah saham ada berapa sih sekarang? 900 something ya, kurang lebih ya. Mungkin yang 700-an paling Pak. sering, berapa? Ada 700 lebih Pak. Oke, 700 lebih deh. Mungkin yang Anda suka main trading, ya mungkin 100. Mungkin ya, buat perumpamaan. Anda hafalin aja 100. 100 itu paling banyak, ya you'll take you about 2-3 months untuk bisa hafalin. Yang Anda tahu harga berapa. Pelajarin aja satu demi satu. Dan passionnya sama kayak Anda ngeliatin mobil, Anda ngeliatin beli barang, beli tas, saya kan nggak perumpamannya mirip-mirip aja lah, karena itu yang mungkin sangat mudah ya. Dari situ Anda pasti hafal. Contoh nih, saya ngasih contohnya perumpamaan. Sekali Anda udah hafal, Anda mungkin bisa jadi bagus untuk berinvestasi. Kan Oke. niatnya di sini tinggal baca. Baca, lihat, habis itu udah. Oke. Gitu. Intinya yaitu kembali lagi teman-teman pelajari, baca dan cari tahu juga informasi terkait saham yang kalian akan investasikan, jangan asal ikut-ikutan aja. Dan kemudian Pak, tadi ngomongin Hmm. mindset Pak. Selain tadi Pak Pandu udah bilang kalau investasi itu kalian harus jangan ikut-ikutan, baca dulu informasinya sebanyak mungkin, cari informasi sebanyak mungkin. Apakah ada mindset lain yang harus diterapkan oleh teman-teman investor Pak, supaya investasinya aman dan juga bisa diminimalisir risiko investasinya Pak? Saya, saya rasa sih yang penting dari sisi investasi pertama baca. Saya kalau boleh hanya satu aja. Sebelum Anda beli saham, baca dulu perusahaannya apa, kerjanya apa, dan apa sih bagaimana mereka dari sisi performance perusahaan ke depan. Prospeknya bagaimana. Dua pertanyaan aja. Menurut Anda satu, prospek industrinya bagus atau tidak? Nomor dua, apakah mereka akan menjadi market leader atau tidak? Nah, dua itu dulu. Dari situ Hmm. baru baca dan lihat berapa sih nilainya fundamental. Kalau Anda nggak punya Hmm. waktu buat itu semua, mendingan kalian outsource ke fund manager yang punya bibit bebet bobot yang bagus. Jadi contoh, Hmm. Anda menabung di bank A, B, C, D. Saya pengen ini ikut investasi saham gini-gini. Anda punya waktu nggak ngeliatin? Nggak punya. Ya udah, masuk aja ke fund manager yang betul-betul bagus, yang memang kerjanya 24 jam hanya value perusahaan, menilai suatu perusahaan untuk membeli dan menjual. Apa yang membuat adik-adik di sini jauh lebih hebat daripada mereka yang ngeliatin ini 24 jam? Tanya balik. Sama juga saya bakal nanya kepada adik-adik di sini yang ngerjain bisnis-bisnis lain. Apa yang membuat orang yang berinvestasi saham bakal lebih jago daripada adik-adik yang bekerja misalnya menjadi interior designer yang benar-benar hanya fokus ke sana, atau misalnya bekerja seperti menjadi influencer, ya kan di sini banyak sekali influencer yang ikutan di call di sini dan mereka tuh kerjanya dengan passion, ya kan? Itu Kak Ralin nulis lagi tuh. Jadi misalnya Kak Ralin bilangnya gitu kan dia somebody yang very passionate untuk kerjanya, ya kan? Jadi itu juga penting dari sisi kerjaan, ya kan? Jadi Anda harus tahu what are you very good at, fokus ke sana. Kalau memang Anda nggak punya waktu untuk melakukan outsource kepada orang yang Anda anggap terbaik. Dan untuk melihat yang terbaik, lihat bibit, bebet, bobot. Simple. Kayak jodoh, Oke. tapi enak, tanpa perasaan. Kalau jodoh masih tetap harus pakai perasaan. Kalau ini nggak usah pakai perasaan, oke? Okay? Jadi Anda Pakai lihat track logika ya recordnya, Pak ya. ke belakangnya gimana, pakai logika aja. Oke. Siap. Tadi udah dirangkum juga Pak apa yang Bapak ucapkan sama Mbak Ralin. Tadi mungkin teman-teman bisa sambil scroll komen, Mbak Ralin udah sedikit merangkum apa yang Pak Pandu sampaikan. Nah, kemudian Pak, kita sedikit flashback ke tahun kemarin. Di tahun 2020 kan dikatakan pasar modal itu sempat ada koreksi ya Pak ya. Dan saat ini pun dampaknya tuh sedikit masih terasa walaupun sudah bounce back kembali. Nah, kira-kira dari keadaan sekarang, apakah pasar modal Indonesia itu sudah melihatkan ketahanan yang cukup kuat ya Pak ya? So far bagus, tapi tentu kan nih empat hari terakhir nih ya banyak turun-turunnya kepada beberapa saham tertentu, bukan kan?
Sebenarnya marketnya Ya. sih nggak kemana-mana, hanya beberapa saham tertentu memang ada Betul. limit down, turun, ya kan saya juga ngeliatin. Nah ini pentingnya karena banyak juga saham-saham yang sebenarnya fundamental bagus malah nggak ada yang beli, bener nggak? Hmm, Jadi saya betul, nggak sebut lah betul. saham-saham consumer atau apa, malah orang nggak mau beli. Padahal ya saya rasa orang akan selalu membeli sesuatu untuk makan dan minum, gitu loh. Itu juga penting. Jadi Anda lihat mana yang orang malah nggak beli itu mungkin yang akan menjadi makin murah, padahal fundamentalnya Hmm, bagus, ya kan? Ya ini simple lah. Saya ngelihatnya sebenarnya 1 tahun ke depan kan hanya pemikiran saya nih secara makro, bagaimana secepatnya penanganan COVID vaksin. hmm, Saya setelah hmm, melihat juga Pak Menkes bicara juga dengan bagaimana pekerjaannya, saya merasa sedikit lebih optimis. Saya jujur lebih hmm, optimis. Pada akhir tahun lalu saya sempat ngomong, saya juga mempertanyakan berapa cepat nih untuk rolling out vaksin dan penggunaan vaksin. Dan so far vaksin yang sudah ada dikeluarin itu efeknya so far positif ya. Tapi ini kepada semua nih, semua yang dengerin, vaksin ini kan masih hmm. sangat baru. Biasanya vaksin tuh 5 tahun. Ini dibuat baik semua dunia nih hanya dalam waktu 9 bulan. Jadi akan selalu ada penyempurnaan. Dan seperti virus flu, setiap 1 tahun berubah nih. Flu kan berubah. Kita aja nggak pernah mikirin, tapi sebenarnya flu itu berubah. Sama juga dengan coronavirus, which is a strain of flu yang berubah terus. Jadi vaksin pun akan berubah terus, ya kan? Jadi yang saya cukup optimis adalah rolling vaksin akan lebih cepat daripada antisipasi. Dan nomor 2, penggerakan ekonomi di second half ini akan lebih baik daripada antisipasi sekarang. Nah, yang paling Hmm, penting juga saya juga suka dari sisi bantuan sosial. Bantuan sosial sekarang dilakukan melalui direct cash. hmm. Apakah itu melalui apa namanya cash langsung atau e-money transfer, dan itu positif. Jadi orang bisa langsung membeli apa yang diperlukan untuk hidup sehari-harinya. Karena juga Hmm. pada saat krisis ini, jangan lupa ini balik lagi nih, saya tahu di sini banyak kan mikirannya cuan kan. Tapi krisis ini adalah krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan. Itu Hmm. selesai, baru kita ngomong soal krisis ekonomi. Nah, untuk krisis ekonomi, alhamdulillah pemerintah kita juga cukup cepat melihatnya. Tapi sekarang fokus utama adalah Hmm. krisis kemanusiaan dan kesehatan dilanjuti dengan perbaikan di sektor ekonomi. Dan itu marketnya forward looking ke Ah, sana. Gitu. oke, noted Pak Pandu. Jadi tadi sudah dijelaskan beberapa ketahanan market kita ya Pak ya, dengan beberapa indikator-indikator juga tindakan dari pemerintah. Nah Pak, mungkin Betul. dari beberapa info yang tadi Bapak sampaikan, apa saja sih Pak optimisme untuk pasar modal Indonesia di tahun ini Pak? Saya rasa satu, kita akan lebih transparan lagi, apalagi dengan perkembangan sosial media, perkembangan teman-teman yang sekarang yang lebih muda. Jadi ini jadi satu fakta juga yang saya juga berhasil belajar. Sebenarnya sejak gara-gara COVID, hampir 75% investor baru tuh di bawah umur 30 tahun. Jadi Hmm. ini fenomena yang luar biasa, fenomena baru. Jadi kita juga banyak belajar nih. Saya komunikasinya pun sekarang harus lewat ini kan. Kita juga semua komunikasi lewat IG, IG atau Yes. lewat Facebook or any other means yang bisa, ya kan. Nah, nomor 2, kita harus lebih adaptif dengan adanya. Jadi kita berharap dari sisi bursa kita akan lebih adaptif untuk bisa berkomunikasi. Salah satu juga untuk ngajarin bagaimana bisa berinvestasi saham yang baik. Oke. Hmm. Nomor 2, keinginannya saya juga nih, dan saya juga udah cukup publik soal ini, adalah bagaimana perusahaan-perusahaan teknologi bisa masuk ke market. Perusahaan-perusahaan yang besar lah, yang disebut-sebut yang barusan seperti Gojek kah, Tokopedia kah, Bukalapak kah, mungkin ada beberapa yang lagi denger yang kebetulan investor di sana atau ownernya mungkin yang ada di sini yang lagi denger. Nah, ini penting karena ini untuk menggerakkan. Ini satu nih fakta menarik. Kalau Anda masukin semua nilai perusahaan teknologi yang ada sekarang, itu lebih besar dari perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia. Hmm. Bayangin, Anda gabung nih semua tadi nama-nama yang saya sebut, itu lebih besar daripada Telkom, Indosat, Tower bersama semua digabung. Jadi Luar biasa waktunya Pak. kita juga ada di dalam. Jadi itu menurut saya insya Allah kita sudah komunikasi, kita juga sudah pitch kepada perusahaan-perusahaan teknologi, plus dan minusnya untuk masuk di bursa kita dibandingkan bursa lain. Hmm. Masa harus jauh-jauh ke Amerika kalau di Indonesia-nya aja sebenarnya ada Jangan ya gitu Pak loh. ya. Dan kebetulan nanti teman-teman di sini juga bisa ikutan masuk, itu kan positif. Jadi ya Hmm. saya merasa saya cukup optimis, ya kan second half ini insya Allah ada 1-2 yang besar-besar. Saya sebutnya elephants yang Hmm. akan masuk. Oke. So far berarti optimis ya Pak ya, untuk tahun 2021 pasar modal Indonesia akan lebih baik dan juga berkembang Ya, jauh lebih besar ya Pak ya. ya, ya. Oke, siap Pak. Ada Pak, kita pertanyaan dari mungkin teman-teman? boleh Pak. Nah, ini Ada beberapa 10 menit ya, pertanyaan ya mungkin ada Pak ya. 10-15 menit ya. Oke.
Pak, ini ada pertanyaan cukup menarik nih, Pak. Siap. Kira-kira sektor apa sih yang menarik di tahun ini untuk investasi? Ini pertanyaan dari Mika Waduh, Raymond, Pak. aku nih bukan financial advisor ya. Jadi kalian mungkin harus tanya dengan financial advisor kalian. Menurut saya dengan adanya ini ke depan kita optimis Indonesia akan berkembang menjadi salah satu structural winner, ya kan? Apalagi dengan urusan COVID yang insya Allah akan lebih baik lagi setiap bulan. Anda semoga akan lihat ke sana. Saya rasa sektor-sektor seperti sektor kesehatan, karena ini mungkin saya mikirnya top of mind aja deh, ya kepada teman-teman ya. Sektor Yes. kesehatan Anda pasti setiap hari mikirin sektor kesehatan, pasti. Apapun itu Anda pasti akan memikirkan, dan memang investasi sekarang di sektor kesehatan sangat diperlukan, baik secara logistik dan juga secara distribusi. Nomor dua adalah sektor teknologi. Jadi, tapi untuk sektor teknologi kita perlu ada perusahaan-perusahaan yang main di sektor teknologi, ya kan? Jadi Anda bisa lihatlah ada saham-saham yang mempunyai saham di perusahaan-perusahaan teknologi. Jadi Anda lihat di situ, dan harus yang cukup besar, size-nya cukup besar, ya kan? Jadi itu nomor dua yang Anda harus lihat, karena sektor teknologi, saya bahasanya tren yang sudah tidak bisa berubah. Anda sekarang belanja, Anda beli barang, semua menggunakan teknologi. Saya tahu di sini juga ada teman dari Gojek juga dengerin. Ya, Gojek salah satu beneficiary. Kenapa? Anda sekarang kalau beli makan siang, makan malam karena takut, ya Anda pesan dari GoFood. Ya, saya bukan titipan ya, tapi saya kebetulan aja lihat ada teman dari situ. Nah, misalnya sektor yang terakhir juga adalah dari sisi sektor energi. Energi itu energi terbarukan, karena sekarang energi pun akan semakin dibutuhkan. Tapi mungkin bukan berarti hanya di sisi batu bara saja. Batu bara biasanya dipikirkan. Bagaimana soal baterai, new energy, karena Indonesia arahnya ke sana, dan itu sudah sering disebut ya, jadi ini informasi publik. Apa perusahaan-perusahaan yang bisa adaptif dengan new reality 5-10 tahun ke depan. Jadi itu mungkin beberapa contoh-contoh. Terakhir, sektor logistik. Kenapa logistik? Karena semakin banyaknya distribusi dari kesehatan, distribusi barang, perusahaan-perusahaan yang bermain di sektor logistik berinvestasi untuk bikin barang dari Sabang sampai Merauke bisa harganya sama, itu akan menjadi pemenang. Oke, itu dicatat teman-teman beberapa insight dan penjelasan dari Pak Pandu mengenai sektor yang menarik di tahun ini. Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada yang bertanya dari Siti Mutrofin. Apakah analisa fundamental dilakukan setiap bulan atau hanya ketika mau beli dan jual saham saja, Pak? Saya kalau analisa sekali 3 bulan, kalau punya waktu dulu saya investasi perusahaan, saya hanya baca laporan keuangannya, yang terakhir atau presentasi, dan itu cukup kok. Kalian kalau ngecek nilai harga tanah berapa kali atau pada saat jual atau beli, kalau saya sih ngeceknya paling hanya sekali 3 bulan gitu, ngeliatin lah, sama kayak barang gitu. Kalau nggak ada perubahan yang fundamental ya langsung aja gitu loh. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari sebentar ya. Sorry ya teman-teman, saya ada waktu sampai 5:45. Baik Pak, nggak apa-apa. Tapi penjelasan Pak Pandu hari ini semuanya daging Pak isinya. Teman-teman juga senang banget bisa dapat insight dari Pak Pandu. Kemudian sebentar Pak. Ada yang nanya juga, bagus mana saham atau reksadana? Tadi Pak Pandu sempat menjelaskan juga nih kalau punya waktu. Tadi saya jelasin tergantung Anda. Betul, tergantung Anda. Kalau Anda mau fokus, memang mau mempelajari ini, beli saham. Tapi kalau Anda tidak ada waktunya, mendingan kasih ke fund manager yang bibit bebet bobotnya jelas. Apa tuh jelas? Track record berinvestasi jelas. Cara memikirnya jelas. Dan punya staying power. Staying power ada punya time frame yang cukup bisa dinilai untuk bisa investasi ke depan. Kurang lebih begitu. Oke, Pak, banyak banget pertanyaannya. Coba saya pilihkan lagi ya, Pak ya. Semua antusias nih, Pak, diskusi sama Pak Pandu. Siap. Nih, ada yang nanya juga, Pak. Tanya dong cara agar tidak tergoda dari investasi biar nggak ikut-ikutan ke trading, Pak, maksudnya. Mungkin dia awalnya investasi, tiba-tiba... Ya, menurut saya itu jangan sering lihat screen. Jangan sering lihat HP hanya untuk lihat sahamnya naik atau turun. Karena itu menggunakan emosi. Setiap kali Anda ngelihat merah, Anda merasa tambah miskin. Setiap kali Anda hijau, Anda merasa tambah kaya. Padahal nggak begitu. Nggak ada bedanya. Hanya saat hari ini mungkin lebih banyak penjual daripada pembeli.
Hari besoknya mungkin lebih banyak pembeli daripada penjual. Tapi setelah 1 tahun Anda harus bisa lihat perusahaan ini apakah fundamentalnya membaik atau tidak. Harga sahamnya selalunya akan ikut. Jadi kurang lebih begitu. Jangan terlalu sering deh ngeliatin skrip, nanti malah jadi ADD. Nanti bisa gemeter-gemeter kalau ngeliat, waduh, gue hari ini kaya, besok wah gue hari ini miskin. Nanti mood swing, tau nggak, berubah jadi mood swing. Kecuali Anda memang full time trader. Full time trader cara mikirnya beda. Jadi itu juga Anda harus tahu juga. Oke, Pak. Sebentar. Ada yang nanya juga, tapi saya belum ketemu lagi nih Pak pertanyaannya. Mereka bertanya, kira-kira berapa persen sih dari pendapatan kita yang seharusnya kita investasikan? Khususnya di Apa, pasar berapa? modal. Berapa persen dari gaji kita yang seharusnya kita investasikan? Sebenarnya tricky Pak, itu Aduh, ini sesuai pertanyaannya dengan tau nggak, kebutuhan ya. saya ini bukan sesuai kebutuhan. Saya tuh selalu ngeliatnya, ini saya. Dan ini setiap orang beda-beda. Karena Anda nanya saya akan jawab, tapi ini beda-beda dan saya rasa setiap orang punya pikiran yang beda-beda. Kalau saya atau misalnya di saham tuh ada dua ya, saham publik atau saham private company. Ya, kayak Gojek masih private, Bukalapak masih private, ya kayak gitu-gitu ya. Saya akan invest lebih banyak di sana dibandingkan di rumah dan di cash. Jadi kalau kita ngasih contoh nih, Anda punya 100, saya mungkin cash 2 atau 3, tergantung orangnya. Sisanya saya investasikan. Jadi kalau Anda ngomong soal, misalnya saya dapat per bulan 10, saya ada cost misalnya untuk hidup, cost hidup berapa? 2, 3, ya kan, jadi 7. Terus saya ada juga buat happy-happy 1, jadi 6. Terus saya juga ada mungkin untuk on the side, tabungan 1 atau 2, 4. Nah, 4-nya saya terus invest semua. Apalagi kalau Anda masih muda, saya akan lebih banyak investasi membeli saham, invest over the long term. Jadi itu sayanya, ya, kayak setiap orang mungkin beda-beda. Semakin saya tua, saya akan lebih sedikit ke saham, saya lebih kepada mungkin membeli bond market karena saya ada pendapatan yang jelas. Jadi setiap orang beda-beda lah. Tapi kalau sisi saya cash malah paling kecil. Kenapa cash paling kecil? Kita diajarin sama orang tua, cash banyak. Kalau saya mungkin agak berbeda. Karena buat saya, cash itu adalah aset yang berdepresiasi. 100 juta rupiah hari ini sama 100 juta tahun depan nilainya lebih rendah. Itu pasti, itu given. Jadi Anda harus lihat, mana bisa memberi return lebih baik. Dan itu tanggung jawab Anda loh. Mengelola uang itu sama dengan tanggung jawab Anda mengelola kesehatan jasmani, kesehatan rohani, itu sama. Ya kan? Jadi Anda juga harus hati-hati gitu loh. Your money, your own responsibility lah ya Pak ya. Jadi kita harus Selalu tahu kebutuhan kita bagaimana, kemudian risiko kita tuh profilnya bagaimana, dan juga ya semua orang tidak bisa disamakan ya Pak. Berapa besar tuh orang kantor saya aja komen, dompet saya tuh nggak pernah ada cash. Tahu. Luar biasa Pak Pandu. Pak, ini mungkin tadi ada yang nggak ikut nih Pak dari awal. Dia nanya lagi, apa sih Pak yang perlu diketahui oleh para pemula dalam berinvestasi? Ini pertanyaan dari Denny 23. Jadi balik lagi nih, saya ada waktu 6 menit, mungkin dua pertanyaan habis ini. 1, pelajarin apa yang Anda akan beli. Pelajarin seperti Anda mau beli mobil buat yang cowok-cowok, dan yang buat cewek-cewek, yang ada di ladies, buying the stuff you like, kayak beli baju, beli tas, pelajarin sedalam itu deh. Pakai feeling dikit ya, beli, jadi maksudnya tahu gitu. Kalau Anda nggak ada waktu, cari fund manager yang bisa melakukan itu. Dan lihat bibit bebet bobot. Kurang lebih begitu. Oke, itu teman-teman dicatat, sudah diulang lagi sama Pak Pandu, hal yang perlu kalian ketahui sebagai investor yang baru bergabung di pasar modal Indonesia. Nih Pak, kita nggak kerasa ternyata sudah mendekati 17.45 dan Pak Pandu harus selesai ditanya IDX Live hari ini. Mungkin terima kasih. Sebelum ditutup, apakah ada pesan-pesan khusus nih atau spesial buat teman-teman yang nonton hari ini supaya bisa jadi investor yang cerdas, Pak? Jadi makasih nih teman-teman, saya hanya satu aja minta, Anda tekun. Saya terima kasih loh Anda tertarik untuk bisa mau menabung dan berinvestasi di pasar modal kita. Belajar tekun. Hal untuk bisa menjadi kaya permanen, itu memerlukan ketekunan. Dan yang Anda cari sebenarnya kan secara ini kan kita ngomong soal kekayaan. Untuk bisa menjadi kekayaan yang permanen, di luar kekayaan batin,
di luar kekayaan jasmani dan rohani yang menurut saya lebih penting, oke? Untuk bisa berinvestasi dengan baik dan kekayaan finansial, Anda harus tekun. Dan untuk tekun, Anda harus selalu belajar dan mendengar dan juga membaca. Tanpa itu, dan ini simple ya, saya bisa ngomongin sampai berbusa, tapi at the end kan nggak banyak orang yang bisa, gitu loh. Betul. Jadi saya ngulangin, oke? Oke, tadi Pak Pandu sudah kasih tahu tekun, rajin, dan juga jangan lupa untuk terus konsisten ya Pak ya, supaya hasilnya bisa lebih Siap, maksimal lagi dan lebih baik. siap. Oke, Pak Pandu, terima kasih banyak sudah bergabung pada sore hari ini. Isinya semua Terima daging nih kasih. Pak, apa yang Bapak sampaikan hari ini. Teman-teman Terima juga kasih sangat banyak. antusias nih tadi di kolom komen. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi Pak di Tanya IDX Live selanjutnya supaya bisa memberikan motivasi dan juga insight-insight ke teman-teman yang Itu ada lain. yang muji kamu, Mungkin by sampai the di way, sini itu. dulu. Angelin, ada yang puji kamu nih, yang punya SCTV, Pak Alvin bilang kamu luar biasa ngebawa acaranya. Pak, saya cuman menggantikan teman-teman saja, Pak. Terima kasih ya, Pak Pandu, Terima atas kasih. Ya, waktunya. Semoga Bapak sehat selalu dan teman-teman juga yang hari ini nonton bisa lebih terima semangat kasih. lagi menjalani harinya dan juga investasinya bisa lebih baik. Sekali Terima lagi, terima kasih. kasih Pak Pandu, terima Mari, kasih teman-teman mari. semua. Selamat Terima sore, kasih jaga semua. kesehatan semuanya. Thank you, Pak Pandu. Terima kasih. Thank you, teman-teman. See you again.